Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menampilkan materi tentang ketentuan dakwah Islam. Yang pertama, khutbah. Khutbah secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang berarti ceramah atau pidato. Sedangkan secara istilah, khutbah adalah kegiatan ceramah kepada sejumlah orang Islam dengan syarat dan rukun tertentu yang berkaitan langsung dengan keabsahan atau kesunahan ibadah. Khutbah erat hubungannya dengan keabsahan saat beribadah, sehingga apabila meninggalkan khutbah, maka akan membatalkan aktivitas ibadah. Contohnya, pelaksanaan sholat Jumat yang tidak sah bila tidak ada khutbahnya. Khutbah memiliki beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Ketentuan tersebut adalah 1. Syarat khatib. Khatib adalah orang yang menyampaikan khutbah. Beberapa syarat khatib adalah Islam, balik, berakal, dan mengetahui ilmu agama. 2. Syarat dua khutbah. Ketentuan pelaksanaan dua khutbah sholat Jumat dilaksanakan sesudah masuk waktu zuhur. Khatib duduk di antara dua khutbah. Khutbah diucapkan dengan suara yang keras dan jelas dan tertib. Tiga, rukun khutbah. 1. Membaca hamdalah. 2. Membaca syahadatain. 3. Membaca sholawat. 4. Berwasiat takwa. 5. Membaca Al-Quran pada salah satu khutbah. 6. Berdoa pada khutbah kedua. 4. Sunnah khutbah. Yang pertama, khatib berdiri ketika khutbah. 2. Mengawali khutbah dengan memberi salam. 3. Khutbah hendaknya jelas. 4. Mudah dipahami. 5. Tidak terlalu panjang. 6. Khatib menghadap jamaah ketika khutbah. Dan terakhir, menertibkan rukun khutbah. Yang kedua, tablik. Tablik secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang berarti menyampaikan, memberitahu dengan lisan. Sedangkan secara istilah, tablik adalah kegiatan menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara lisan kepada satu orang Islam atau lebih untuk diketahui dan diamalkan isinya. Orang yang menyampaikan atau pelaku tablik disebut mubalik. Tablik adalah sarana untuk menyebarkan dan mengajarkan agama Islam. Tablik merupakan salah satu sifat wajib yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW memiliki sifat tablik karena hakikatnya Rasulullah SAW diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun ketentuan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut. 1. Syarat mubalik. Yang pertama Islam, 2. Balik, 3. Berakal, 4. Mendalami ajaran Islam. 2. Etika dalam tablik. 1. Bersikap lemah lembut, tidak kasar dan tidak merusak. Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, mengutamakan musyawarah dan berdiskusi untuk memperoleh kesepakatan bersama. Materi dakwah yang disampaikan harus mempunyai dasar hukum yang kuat dan jelas sumbernya. Menyampaikan dengan ikhlas dan sabar, sesuai dengan kondisi psikologis dan sosiologis para pendengarnya dan penerimanya. Yang terakhir, tidak menghasut orang lain untuk bermusuhan, merusak, berselisih, dan mencari-cari kesalahan orang lain. Yang ketiga, dakwah. Secara bahasa, dakwah berasal dari bahasa Arab yang berarti memanggil, menyeru, mengajak pada suatu hal. Sedangkan dakwah secara istilah adalah kegiatan mengajak orang lain, seorang atau lebih ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tulisan, lisan, dan perbuatan. Setelah membagi dakwah menjadi 3, yaitu yang pertama dakwah bil qalam atau dakwah dengan tulisan, yang kedua dakwah bil lisan atau dakwah dengan perkataan, yang ketiga dakwah bil hal atau dakwah dengan perbuatan nyata. Terdapat perbedaan pendapat dalam menentukan hukum dakwah. Sebagian ulama mengatakan fardu kifayah atau kewajiban kolektif adalah kewajiban yang berbentuk kelompok. Sebagian yang lain mengatakan fardu ain adalah kewajiban bagi setiap individu. 1. Ketentuan yang harus diperhatikan dalam berdakwah. A. Syarat dai. B. Islam. C. Balik. D. Berakal. E. Mendalami ajaran Islam. 2. Etika dalam berdakwah. A. Dakwah dilakukan dengan hikmah. B. Dakwah dilaksanakan dengan mauizatul hasanah atau nasihat yang baik. C. Dakwah dilaksanakan dengan memberi contoh yang baik. D.
Dakwah dilakukan dengan mujahadah. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.